Oke, baik. Kita lanjutkan di video bagian kedua ini, di chapter 7. Kita bahas dulu mengenai rumus return on investment, di mana rumusnya adalah income dibagi aset employed. Kalian bisa lihat di exhibit 71, business unit financial statement yang terdiri dari balance sheet dan income statement. Gitu ya. Nah, atau rumus ROI adalah operating income dibagi penjualan, OPIN, atau pendapatan operasi dikali penjualan dibagi investment. Investmentnya dalam hal ini aset employed. Jadi sebenarnya rumus ROI ini adalah income-nya adalah operating income. Laba operasi gitu ya. Laba operasi dibagi aset employed. Yang mana tadi aset employed itu adalah aset yang digunakan untuk memperoleh laba dalam sebuah divisi. Atau rumusnya adalah total aset dikurangi current liability. Jadi rumus aset employed ini adalah total aset total aset dikurangi current liability, dan income-nya di sini adalah operating income atau earning before interest tax, EBIT gitu ya. Nah, namun untuk mempersimpel di buku atau menyederhanakannya gitu ya, di exhibit 71 ini baik Roy dan Eva rumusnya sama-sama income-nya adalah income before tax di sana ya. Dianggap sama begitu untuk menyederhanakannya. Tapi dalam prakteknya nanti income-nya untuk Roy adalah EBIT, sementara untuk Eva nanti adalah net income. Ini rumus Roy, sekali lagi income dibagi aset employed. Income-nya adalah EBIT, aset employed-nya adalah total aset dikurangi current liability. Kemudian rumus Eva adalah net income dikurangi capital charge ya. Jadi tapi di buku di exhibit 71 ini dianggap net income-nya sama dengan EBIT itu gitu ya. Sehingga net income-nya juga operating income begitu. Karena tidak ada informasi net income di exhibit 71 ini. Oke. Capital charge-nya cost of capital nanti diketahui di soal begitu, dikali capital employed. Nah, nanti akan dijelaskan lebih rinci melalui soal di exhibit 71. Nah, ROI ini direpresentasikan oleh persentase. Jadi kalau ROI bentuk hasil akhirnya nanti persentase, direpresentasikan persentase. Sementara Eva ini direpresentasikan number atau rupiah gitu ya, atau dolar gitu. Jadi bentuknya angka. Kalau ROI itu persentase. Begitu. Nah, mari kita bahas exhibit 71. Pada exhibit 71 ini kita mendapatkan informasi mengenai balance sheet dan income statement. Pada balance sheet terdiri dari current asset dan fixed asset di sisi kiri. Sementara di sisi kanannya ada current liabilities dan corporate equity ya. Nah, kemudian di sisi income statement kita bisa melihat bahwa ada pendapatan, ada beban-beban lain, biaya-biaya lain, biaya depresiasi. Kemudian didapatkan income before tax-nya atau EBIT-nya 100 gitu ya. 1000 dikurangi 850 dikurangi 50 sehingga EBIT-nya 100. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah hitung ROI, hitung Eva, ya.
Tadi kalau kita ingat rumus ROI, gitu ya. ROI adalah EBIT dibagi aset employed. EBIT-nya berapa? Gitu kan? EBIT-nya adalah 100 ini. 100 dibagi aset employed. Aset employed rumusnya adalah total aset. Berapa total aset? Kita lihat total asetnya 700 dikurang current liability. Berapa current liability? 200. $700 dikurang $200 adalah 500. Sehingga EBIT-nya 100 dibagi aset employed 700 kurang 200 yaitu 500. 100 dibagi 500, ROI-nya 20%. Semoga bisa dipahami. Kalian bisa memperlambat video ini jika sudah di-download offline. Ada tanda memperlambat video misalnya 0,75 kali gitu ya, 0,5 kali gitu ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat. Oke, itu menghitung ROI. Yang kedua adalah bagaimana menghitung EVA. EVA rumusnya EBIT dikurangi capital charge. EBIT-nya 100, capital charge-nya, capital employed atau aset employed itu 700 dikurangi 200, 500 dikali 10% itu. Sehingga profitnya atau EBIT-nya 100 dikurangi capital charge. Capital charge-nya berasal dari aset employed dikali cost of capital. Kebetulan di soal diketahui cost of capital-nya adalah 10%. Ini diketahui di soal. Sehingga 100 dikurangi 50, EVA-nya adalah $50. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, di video pertama, bahwa ROI ini direpresentasikan oleh persentase. Sementara EVA bentuknya adalah dolar atau rupiah. Angka gitu ya, bukan ada presentasi tapi angka bulat. Oke, semoga bisa dipahami. Saya ulangi lagi. Kuncinya di sini adalah menghitung aset employed. Di mana aset employed itu rumusnya adalah total aset dikurangi current liability. Oke, sehingga ya hitung dulu berapa aset employed-nya. Baru bisa menghitung ROI dan EVA. Kemudian bagaimana mengukur aset employed? Aset-aset apa yang ada di sana? Maka nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Namun di Exhibit 72 di sana dibahas bahwa ada di Exhibit 72 yang mengevaluasi pusat investasi ini sebagian besar di United States begitu ya, 78% menggunakan ROI. Di Holland juga dalam mengukur pusat investasinya 82% bahkan. Di India 70% menggunakan ROI. Sementara EVA sangat sedikit yang menggunakannya. Mungkin nanti bisa kalian simpulkan sendiri kenapa atau apa yang membuat ROI lebih banyak digunakan di negara-negara yang diteliti ini. Di US, di Holland, di India gitu ya, dibandingkan dengan menggunakan EVA gitu ya. Berarti kalau 78%-nya di United States menggunakan ROI, sisanya 36% yang menggunakan EVA. Bahkan di India tidak banyak. Saya yakin di Indonesia juga ya mirip-mirip lah dengan di India gitu ya. Hanya 8% yang menggunakan EVA atau dua-duanya gitu ya. Di Holland juga hanya 19%. Sebagian besar menggunakan ROI. Mungkin setelah akhir chapter ini kalian bisa menyimpulkan sendiri kenapa ROI lebih banyak digunakan dibandingkan dengan EVA. Di video selanjutnya akan saya bahas bagaimana mengukur aset employed. Aset employed itu terdiri dari apa saja. Oke, terima kasih.